Merauke. Setiap provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing, mengingat Indonesia terkenal dengan keragamannya. Tentunya dengan karakteristik baju tradisional sebagai bentuk keunikan daerah tersebut. Seperti halnya pakaian adat di setiap daerah dan provinsi menunjukkan betapa kayanya negara Indonesia dengan budaya yang menakjubkan. Yuk kita lihat sebagian pakaian adat yang memiliki keunikan tersendiri. Dimulai dari pulau paling ujung yaitu Pulau Sumatera. Bisa kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baju adat Minang yang saya pakai dan adik Kalis pakai adalah baju kurung tradisional berpotongan longgar, berlengan panjang dan berpesak serta melebar di bagian bawahnya. Bisa gini-gini Adik Kalista, biar tahu orang-orang kalau Adik Kalista pakai baju adat Minang. Keunikan dari pakaian adat ini terdapat pada hiasan kepala yang seperti tanduk kerbau, yang kedua ujungnya runcing menyerupai rumah gadang. Yuk Adik Kalista bisa langsung ke atas panggung. Selanjutnya kita ke Sumatera Utara. Ada adik Anis, adik Alia dan adik Alvin. Kain ulos telah menjadi ciri khas dari suku Batak, bahkan untuk pakaian adat Sumatera Utara. Bisa melambaikan tangan adik-adik, biar teman-teman yang lain tahu kalau adik-adik pakai baju ulos dari Sumatera Utara. Cantik dan ganteng bukan? Bisa kasih aplaus Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Riau, Sumatera bagian tengah, bisa disebut baju kebaya labu yang bernuansa Melayu. Cantik sekali. Ciri khasnya memang warnanya menyala. Bisa kasih tepuk tangan. Selanjutnya ke Pulau Bengkulu, Sumatera Selatan. Pakaian adat Bengkulu terutama perak seringkali menjadi simbol status sosial. Penggunaan songket dan aksesoris logam berharga dalam pakaian adat melambangkan kekayaan dan kehormatan keluarga yang memakainya. Wah, cantik sekali. Bisa kasih aplaus. Lambaikan ke kamera ya. Ini adalah baju adat dari Bengkulu. Selanjutnya Sulawesi Selatan. Ada adik Diva dan adik Meka. Bisa disusul adik Senen dan adik Chan. Mereka berempat memakai baju adat Sulawesi Selatan yang biasa dikenal sebagai baju bodo, sebagai pakaian adat perempuan Bugis di Sulawesi Selatan berbentuk blus tipis tradisional Bugis. Warna-warna cerah yang digunakan memiliki simbol dan makna tertentu di kalangan masyarakat Bugis. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita geser ke Pulau Kalimantan. Nadira. Kasih aplausnya dong. Wah, bisa melambaikan tangannya Adik Nadira. Adik Nadira memakai baju adat Maluku, Provinsi Ambon.
Bagu cele ini bermotif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Biasanya dikombinasikan dengan kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Harus seimbang dan serasi. Wah, bisa melambaikan tangan Kakak Nadira. Selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan. Ada adik Mikaela, adik Oli, dan adik Elwira yang memakai baju adat Kalimantan yang biasa disebut King Baba. Baju Dayak King Baba adalah nama pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki yang berasal dari suku Dayak. Pakaian ini bisa dari segi bentuknya akan berubah dengan pakaian milik perempuan. Hanya saja dari segi bentuknya lebih sederhana. Ayo lambaikan tangan. Beli tepuk tangan ibu dan bapak. Cantik sekali. Kita geser ke Pulau Jawa. Ini yang paling banyak. Ada Jawa Barat, ada Javi. Baju yang dikenakan biasanya disebut menak. Menak merupakan pakaian adat Jawa Barat yang biasanya dikenakan oleh kalangan bangsawan. Dengan tampilannya yang lebih elegan dan berkelas, menak memberikan kesan yang klasik dan berwibawa. Baju adat ini berwarna hitam yang biasanya terbuat dari bahan luruh dan hiasi dengan benang emas di sepanjang tepi baju. Wah, ganteng sekali ada adik Yes dan juga ternyata wah, kasih tepuk tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bisa langsung naik. Kita ke Jawa Tengah. Ada adik Jisan, Mira, dan Azril bisa melambaikan tangan. Disusul dengan adik Areta dan Aira. Mereka memakai baju adat Jawa Tengah atau yang lebih dikenal Jawi Jangkep adalah pakaian adat khas Jawa Tengah untuk pria. Biasanya dipakai pada acara pernikahan dengan ciri khas ada motif bunga di bagian tengah. Sementara bagian bawahnya biasanya pakaian jari. Wah, cantik dan ganteng. Bisa melambaikan tangan. Biar semua tahu kalau adik-adik memakai baju dari Jawa Tengah. Selanjutnya DKI Jakarta. Ada Empok Nur. Ayo Empok Nur, maju Empok Nur. Beri aplaus untuk Empok Nur. Yang dipakai Empok Nur adalah baju dari DKI Jakarta. Beri tepuk tangan. Senyum Pak Nur, senyum Pak Nur. Senyum dong. Pada pernikahan adat Betawi, kebaya yang sering digunakan adalah kebaya yang dipakai Empok Nur sekarang. Selanjutnya Jawa Timur. Pakaian adat khas Malangan, yaitu dengan keluarga, satu keluarga yang kompak sekali, yaitu Pak Aris, Bu Vika, Adek Kaba, Adek Kala, dan Adek Iza. Wah, busana adat Jawa Timur mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah yang berkembang dari masa ke masa di wilayah ini. Setiap pakaian tradisional memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi potongan, motif, hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Bisa kasih tepuk tangan. Wow. Hari ini tampil berbeda ya Mas Dom ya. Aku pangling loh, ini siapa loh ini? Satu keluarga. Siapa itu? Tak mau kalah sama keluarga Bapak Aris. Yuk, Pak Ilham dari adat Madura. Kasih aplaus Bapak dan Ibu.
Baju adat Madura biasa disebut dengan pakaian adat pesaan. Biasa dipakai oleh pria. Pakaian adat ini terdapat kemeja longgar yang dipadukan oleh celana longgar juga. Pakaian pesaat terdapat filosofi yang mencerminkan budaya masyarakat Madura, yakni kesederhanaan, rendah hati, dan saling menghargai antar sesama. Bisa melambaikan tangan. Ada Ibu Binar, ada Pak Ilham, ada Kak. Wah, ada Auni ternyata. Kasih aplaus yang meriah. Selanjutnya kita bergeser ke Puli. Bisa kasih tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Lah, ini ada adik Andra yang diapit 2 bidadari dari Bali. Wah, ada Mbak Mele dan Mbak Mary. Kebaya Bali merupakan pakaian khas yang sering dikenakan oleh perempuan Pulau Dewata. Meskipun kebaya dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, renda sering menjadi pilihan favorit. Bisa kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita bergeser langsung ke 2 pulau. Ya, kasih aplaus dulu Bapak dan Ibu. Ini ada Mbak Putri dari Papua, pulau paling ujung. Cantik bukan? Bisa melambaikan tangannya Mbak Putri, menggandeng adik Zio dan Kia. Pakaian adat NTT biasa digunakan oleh suku Dawan yang dinamakan baju Amarasi. Sedangkan untuk Papua ya bisa disebut dengan baju Koteka. Bisa melambaikan tangan. Wah, cantik sekali. Ternyata banyak sekali baju adat dari sebagian provinsi di Indonesia. Mulai dari Kepulauan Sumatera sampai dengan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kami undang Bapak Ibu hadirin untuk berdiri. Kami undang Bapak Ibu hadirin untuk ikut berdiri. Kita akan bernyanyi bersama lagu nasional kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kasih aplaus buat kita semua.